melanjutkan pemikiran kita tentang disciple making church atau gereja yang menghasilkan murid. Disciple making church adalah gereja yang secara strategis dan konsisten menjangkau orang untuk berjumpa dengan Kristus, menolong mereka untuk dewasa dalam Kristus, kemudian memperlengkapi mereka supaya mereka boleh menjadi saksi dan pelayan Kristus yang efektif. Bagaimana kita melakukannya? Banyak gereja ketika mau menghasilkan murid, kemudian bergegas membuat kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Tetapi yang harus dilakukan pertama-tama adalah justru berhenti dulu, berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana pemikiran-pemikiran yang kita miliki tentang menghasilkan murid itu. Kita perlu memiliki perubahan paradigma kalau kita mau menghasilkan gereja yang memuridkan. Buku ini, Discipleship, menuliskan tentang 5 perubahan yang perlu dilakukan, perlu dialami oleh semua tim kepemimpinan dalam gereja, pendeta, majelis, dan aktivis, kalau kita mau sungguh-sungguh menghasilkan murid. Apa itu discipleship? 5 perubahan ini meliputi beberapa hal mendasar. Yang pertama, perubahan dari reaching kepada making. Apa maksudnya? Ada banyak gereja memiliki paradigma attractional church. Maksudnya adalah fokusnya adalah bagaimana caranya menarik orang supaya masuk ke gereja, dan kalau sudah masuk di dalam gereja, mempertahankan mereka supaya mereka tidak pergi kemana-mana. Attractional church, menarik dan mempertahankan kehadiran. Ketika kita masih dalam paradigma attractional church, maka kita akan menempatkan prioritas menghasilkan murid ke dalam prioritas yang kesekian. Kita perlu berubah dari reaching kepada making disciples. Kita perlu punya visi untuk menghasilkan murid yang dapat memuridkan orang lain. Tidak cukup hanya orang datang ke gereja dan tidak kemana-mana ada di sana. Tetapi mereka perlu ditolong untuk menjadi murid Kristus, dan bukan hanya murid Kristus bagi diri mereka sendiri, tapi murid yang bisa memuridkan. Perubahan itu, perubahan paradigma ini perlu terjadi di antara para pemimpin gereja. Yang kedua, from program to purpose. Gereja memiliki banyak sekali kegiatan, dan tidak semua kegiatan itu serving the purpose. Tidak semua kegiatan itu mengarahkan gereja untuk mencapai tujuan, menghasilkan murid yang dapat memuridkan orang lain. Bahkan banyak sekali kegiatan yang justru menghalangi sampai kepada tujuan itu. Karena orang sudah habis waktunya sekian banyak, sehingga ketika ditawarkan, didorong untuk masuk dalam pemuridan, maka orang-orang merasa, wah, ini sudah terlalu banyak. Aktivitas tidak sama dengan produktivitas. Kita perlu melakukan evaluasi secara jujur dan penuh kasih, melihat apa saja yang sudah ada, kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah ada, yang perlu kita hilangkan, supaya tidak menjadi penghambat hal-hal yang bisa menuju kepada tujuan. Hal-hal apa yang belum ada, yang perlu diadakan, supaya tujuan tercapai. Dan ini bukan hal yang mudah, tetapi kita perlu honest and loving evaluations dari program-program kita, karena kita punya purpose. Perubahan yang ketiga adalah from activity to relationship. Dari aktivitas kepada relationship. Pemuridan bukan didasarkan pada event-event. Pemuridan didasarkan pada relasi yang terbangun. Ketika kita menyelenggarakan banyak aktivitas, maka kita bisa terjebak menjadi event organizer. Yang kita pikirkan adalah aktivitas apa yang mau diadakan, aktivitas apa yang perlu diselenggarakan supaya ada kegairahan, ada kehidupan. Bukan itu. Paradigma kita perlu berubah from activity menjadi relationship. Bagaimana membangun hubungan yang dalam supaya pemuridan bisa terjadi melalui relasi yang dalam itu. Sehingga kelompok kecil menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita mau sungguh-sungguh membangun relasi yang mendalam, kita tidak bisa hanya mengandalkan kelompok besar. Deep relationship. Adanya kelompok kecil tidak menjamin terjadinya deep relationship. Tetapi kelompok kecil ini perlu diarahkan, dikelola supaya terjadi relasi yang mendalam di sana. Kalau tidak, buat apa ada kelompok kecil? Kita perlu juga menghubungkan setiap orang-orang yang dimuridkan dengan konteks relasional yang lebih luas dalam gereja. Ada persekutuan, ada pembinaan-pembinaan, dan sebagainya.
Shift yang keempat adalah from informing to equipping. Apa yang dimaksud? Informing adalah cara pelayanan ketika kita menjadi produsen. Kebanyakan pemimpin gereja rohaniwan menjadi produsen. Kita yang mengajar, kita yang memberikan pembinaan, dan itu baik. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Kita perlu berubah from informing to equipping. Supaya kita bukan hanya terus menjadi produsen dan orang-orang terus menjadi konsumen. Meskipun mereka menjadi konsumen yang setia, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Supaya kita bisa menjadi gereja yang menghasilkan murid yang dapat memuridkan orang lain, kita harus melangkah kepada equipping. Kita menolong orang untuk menjadi produsen. Kita produsen bukan menghasilkan konsumen, tetapi menghasilkan produsen lain yang akan menghasilkan produsen lain, menghasilkan produsen lain. Disebut sebagai reproduksi rohani atau multiplikasi rohani. Kita perlu memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang yang menerima pelayanan kita, yang dimuridkan, dapat memuridkan orang lain. Paradigma itu perlu berubah, yang akan menghasilkan perubahan strategi. Yang terakhir adalah from accumulating to deploying. Dari sekedar mengumpulkan orang-orang yang akan mengunjungi gereja kita, menjadi mengutus. Rick Warren pernah mengatakan bahwa kriteria kesehatan suatu gereja tidak ditentukan oleh kapasitas pengunjungnya, tetapi kapasitas pengutusannya. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa kalau kita terapkan. Kalau ukuran kesehatan gereja kita didasarkan pada berapa banyak orang yang dewasa dan siap mengambil tanggung jawab rohani untuk menolong hidup orang lain, maka ini akan membuat kita sungguh-sungguh mengevaluasi apakah gereja kita sehat dengan dihasilkannya orang-orang seperti itu. Setelah orang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ada dalam gereja kita, apakah mereka menjadi orang yang memiliki kapasitas pengutusan lebih besar? Apakah sekedar kapasitas pengunjungnya saja yang kita ada? Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Saudara, 5 shift ini ketika ini tidak terjadi, maka akan dikhawatirkan kelompok-kelompok kecil yang ada akan menjadi another program. Dan tidak menghasilkan murid yang sungguh-sungguh memuridkan orang lain karena paradigma kita tidak berubah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian yang sungguh-sungguh ingin menghasilkan gereja yang memuridkan, kita duduk bersama-sama sebagai leadership team dan kita mungkin membahas dari buku Discipleship ini satu persatu, kemudian kita mendiskusikannya, memikirkan konsekuensinya dengan sungguh-sungguh dan bagaimana implementasinya. Baru kemudian setelah itu kita memikirkan strategi kelompok kecil seperti apa yang paling cocok untuk diterapkan di gereja kita. Selamat menghasilkan gereja yang memuridkan.